Seperti di beberapa video sebelumnya, walaupun mostly gue pakai bahasa Inggris, tapi kayaknya gue udah cerita kalau gue fans Hololive. Yap, salah satu agensi VTuber terbesar di dunia, pimpinan bapak kita semua, Moto Akita Nigo alias Yago ini, mungkin jadi pintu masuk menyelami dunia per-VTuberan buat beberapa dari lu. Tapi buat lu yang ngikutin Hololive dari zaman puncak popularitasnya pas tahun 2020 sampai 2021 misalnya, lu kira-kira ngerasa nggak ada perbedaan yang lumayan kelihatan sebenarnya dibanding sekarang? Terutama misalnya ketika lu punya Oshi, ketika Oshi lu banyak vakum streaming atau malah sibuk dengan proyek lain dan jarang engagement lagi sama fans-fansnya lewat streaming itu, atau bahkan beneran indefinite hiatus. Terus yang paling parah itu graduate atau keluar tapi masih afiliasi. Contohnya gue, sebagai Neko atau nenek husband dari tentunya Momo Suzunene, gue nungguin beliau balik streaming dan baru banget balik bulan November lalu. Sampai waktu itu pelan-pelan kayak gue jadi makin jarang nontonin VTuber lagi. Apalagi dengan lu lihat cabutnya Minato Aqua dan Ceres Fauna nanti, dan mundurnya Amelia Watson dan Sakamata Chloe dari Holo, kayak menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang jadi perbedaan yang membuat mereka milih graduate atau keluar? Akhirnya ya jadi mikir juga, kira-kira Hololive ini berubahnya segimana ya? Ini purely dari pengamatan dan pendapat gue ya. Jadi bisa benar bisa salah. Jadi ini beberapa hal yang gue lihat perubahan di Hololive yang bikin talent makin kurang bisa full potensial, gak kayak dulu lagi. Banyak pihak atau netizen atau fans yang nyalahin perubahan Hololive yang bikin talentnya satu-satu pada cabut atau jarang aktif adalah karena Cover Corp, perusahaan yang menaungi Hololive, itu go public alias sahamnya bisa dibeli orang umum. Akhirnya makin banyak pemegang saham, makin banyak yang bisa istilahnya nyetir ini perusahaan maunya kemana. Apalagi kalau diingat-ingat, aspirasinya Yago itu mau bikin agensi idol awalnya, tapi jadinya cuma agensi VTuber. Tapi mengingat kesuksesan Hololive sekarang, akhirnya dia bisa menuhin itu dikit-dikit lah. Jadilah virtual idol agency kayak sekarang ya. Dan kayaknya makin banyak investor yang nyoba ngarahin Hololive jadi idol agency tradisional, ya kayak yang biasa lu lihat idol-idol Jepang kayak gimana lah gitu. Positifnya, Holofest jadi reguler, show-nya makin banyak, live 3D masing-masing talent makin banyak, makin seru, dan banyak talent bikin voice pack dan lagu-lagu, dan lainnya. Negatifnya, jumlah stream berkurang karena kesibukan ala idol itu dan engagement dengan fans via stream jadi berkurang. Padahal, itu cara paling gampang buat fans interaksi dengan para talent. Kan intinya dari VTuber itu kan immersifnya ya, buat interaksi antara fans dengan talent langsung gitu. Nggak cuman fans yang ngeluh soal ini sih sebenarnya, tapi talent pun gua rasa juga sempat ngeluhin soal ini. Yang gua lihat dari sejak gua mulai ngikutin Hololive dari 2021 adalah memang nggak semua pengen atau bakat jadi idol. Sorry to say, ada yang suaranya B aja, ada yang badannya kaku buat nari, dan justru talenta mereka lebih bagus di area lain. Entah itu gaming, gambar, atau bahkan buat jadi sekedar entertainer aja kayak talking stream gitu. Makanya yang gue amatin, ada yang lebih prefer buat jadi streamer, ada yang milih jadi idol beneran, atau mereka juga fleksibel. Arah cover buat jadiin Hololive sebagai sebuah agensi idol tradisional, jadinya malah ngurangin kebebasan talent yang milih jadi streamer aja dari awal. Misalnya dari yang gue amatin adalah Fauna, Inugame Korone, atau Akiro Sental misalnya. Tapi area ini bakal nguntungin talent-talent yang pengen difasilitasi buat jadi idol kayak Nerissa Ravencroft atau Excalibur Suisei lah. Dan mungkin yang lebih fleksibel kayak Hosho Marin sama Muna Hoshinova kayaknya sepertinya juga bakal diuntungkan. Tapi mungkin minusnya lagi, ketika mau stream sekarang-sekarang, mereka malah disibukkan dengan administrasi yang entah nggak tahu buat apa gitu. Tapi kan ada berapa talent yang mengeluh soal ini sebenarnya. Mungkin karena arah idol tradisional yang semua kegiatan harus disetujui atasan dulu, harus tanda petik menguntungkan dan engaging, atau entahlah. Akhirnya, talent yang mau bikin konten apapun jadi kehilangan ide, atau justru gak dapat kesempatan stream gara-gara kehambat administrasinya. Jadi dengan memukul rata bahwa semua talent harus jadi idol tuh ya nggak semua talent akhirnya nyaman gitu. Dan gue paham banget misalnya dengan alasan kenapa Aqua, Amelia, Chloe, dan Fauna, dan bahkan Kiryu Koko dulu memutuskan untuk graduate atau memilih meninggalkan Hololive tapi tetap sebagai afiliasi. Ada perbedaan arah yang bikin talent-talent itu memilih jalan lain. Tapi it is very normal di dunia kerja. Ya kayak misalnya teman kantor lu resign, atau pemain bola idola lu pindah klub, atau misalnya Lewis Hamilton pindah ke Ferrari. Jadi ya wajar walaupun sedih juga gitu.
Harusnya gimana ya? Ya, kalau lu nanya gua, harusnya pemberian ruang berkreasi secara proporsional itu ada ya. Maksudnya, yang mau stream porsinya harus lebih banyak stream, yang mau jadi idol yang didukung. Nah, kalau yang buat yang fleksibel, ya bisa disesuaikan. Dan kayaknya dengan kehadiran divisi device kayak Ring Gloss sama Flow Glow, mungkin juga bisa pelan-pelan difokusin idolnya ke mereka-mereka aja ya. Sisanya kalau mau ikut idol juga boleh, yang tetap stay jadi streamer ya stay aja gitu. Jadi ada alokasinya masing-masing. Sebenarnya buat yang ini gue nggak tahu apakah ini jadi hal positif atau negatif. Amelia Watson pertama kali yang gini dan diikutin sama Sakamata Chloe. Keluar tapi masih afiliasi, itu maksudnya si talent mundur dari main jadi karakter VTubernya di Hololive, tapi itu karakter nggak benar-benar dihapus dan sewaktu-waktu mereka bisa balik lagi. Apa tandanya? Entah kalau yang Ame motifnya apa ya, tapi kalau Chloe sepertinya doi mau vakum dari kerjaan Hololive dan punya perbedaan arah gitu. Tapi nanti mereka bisa balik lagi muncul di acara-acara tertentu. Jadi kalau bisa dibilang, bakal ada acara-acara spesial atau pas waktu-waktu tertentu di mana Ame dan Chloe bisa balik ke Hololive kalau mereka pengen sebagai alumni atau cameo gitu ya, jadi nggak permanen. Bagus atau jelek? Dua-duanya ada gitu. Bagus karena mereka at some point bakal balik, entah stream atau buat acara besar aja gitu, mereka bakal ada. Jeleknya ya, menurut gua berarti mereka hanya mau jadi virtual streamer dan nggak mau melebihi itu ketika jadi si Amelia dan Chloe itu. Setelah talent-talent itu keluar, mungkin lo pada tau lah ya alternatifnya sekarang mereka ada di mana. Ternyata ada beberapa yang masih mendulang kesuksesan yang sama. Bahkan, Amelia dan Akutan juga bisa dibilang sangat sukses di alternya. Karena apa? Mereka masih bawa basis penggemar loyal mereka dari karakter-karakter yang mereka mainin di Hololive ke akun alter mereka. Mereka bisa sama suksesnya karena walaupun nggak ada backing dari agensi atau korporasi, mereka punya kebebasan berkreasi dan berekspresi yang lebih luas. Mereka juga nggak dibatasin sama visi misi perusahaan dan agensi, nggak dibatasi birokrasi, dan nggak dibatasi kemauan investor. Mereka akan memenuhi apa yang mereka dan fans mereka pengen gitu. Jadi fans adalah investor utama mereka. Enaknya jadi VTuber indie atau pindah ke korporasi yang beroperasi layaknya indie mungkin akan begitu ya. Tapi gimana penggemarnya bisa tahu kalau yang keluar ini pindah ke akun alter yang mereka pakai sekarang? Kalau kata orang-orang, you will know enough if you're long and deep enough in the rabbit hole. Tapi entahlah, lu pada bisa menilai sendiri gimana nanti. Apakah Hololive benar-benar mengalami perubahan, entah yang kelihatan secara eksternal atau diam-diam di internal. Atau ya, ini hanya bagian dari siklus perusahaan besar lah. Cukup sekian dari gua, tetap dukung Oshi-Oshi kalian lah ya. This has been Zimmer, see you when I see you.